Dit. Ulang. Ya, udah belum? Udah. Udah record pulang. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan saya Haikal dari kelompok 2 mewakili semua teman-teman saya untuk pembukaan presentasi pada malam hari ini. Di sini ada Kak Gita, silakan perkenalkan diri. Kenalkan nama saya Brigita Basaria. NIM-nya 1924170. Saya Dimas Aprianto dengan NIM 192424 8. Oke, selanjutnya perkenalkan, saya Gandara Fatur Rahman dengan NIM 19240709. Presentasi analisis korelasi tingkat kualitas udara dan kasus ISPA di DKI Jakarta. Next. Latar belakang dan masalah. Kondisi existing, DKI Jakarta menghadapi masalah polusi udara yang serius, dengan parameter pencemaran seperti PM2,5 dan NO2 yang seringkali tinggi. Di sisi lain, penyakit infeksi saluran pernafasan akut, ISPA, dan pneumonia terus menjadi masalah kesehatan utama warga Jakarta. Tantangan sering sekali diasumsikan bahwa polusi udara berbanding lurus dengan kasus ISPA, namun diperlakukan bukti kuantitatif untuk mengetahui seberapa kuat hubungan tersebut dan variabel polutan mana yang paling berpengaruh. Solusinya, melakukan analisis statis menggunakan metode korelasi dan regresasi linear berganda untuk memodelkan dampak polutan udara terhadap jumlah kasus penyakit pernafasan. Tujuan. Satu, menganalisis hubungan kuantitatif antara parameter kualitas udara PM2,5, NO2, SO2 dengan jumlah kasus ISPA atau pneumonia. Dua, membangun model regresi untuk memprediksi dampak polutan terhadap kasus kesehatan. Oke, selanjutnya ada sumber data. Yang pertama, kita mengambil data dari kualitas udaranya. Ini berasal dari satu data websitenya pemerintah, yaitu data sekunder dari Stasiun Pemantau Kualitas Udara atau SPKU DKI Jakarta. Di sini juga kami sertakan linknya untuk mengecek langsung dari datanya. Lalu selanjutnya ada data kesehatan. Ini berasal dari laporan Surveillance Epidemiologi Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengenai kasus pneumonia dan juga ISPA. Untuk linknya juga kita sudah terakan. Boleh next. Selanjutnya ada parameter data. Parameter data kualitas udara, variabel ini berasal dari data pengukuran konsentrasi zat pencemaran di udara. Untuk parameternya yang pertama ada PM10, ini merupakan partikel udara berukuran lebih kecil dari 10 mikrometer. Yang kedua ada PM2,5, ini merupakan partikel halus berukuran lebih kecil dari 2,5 mikrometer atau 30 kali lebih kecil dari rambut manusia. Lalu selanjutnya ada SO2 atau sulfur dioksida. Ini merupakan gas berbau tajam yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar fosil. Lalu ada CO yaitu karbon monoksida. Ini merupakan gas tidak berwarna dan tidak berbau dari pembakaran yang tidak sempurna seperti asap knalpot kendaraan. Selanjutnya ada NO2 yaitu nitrogen dioksida. Ini merupakan gas berwarna kecoklatan dari emisi kendaraan bermotor dan juga pembangkit listrik. Dan terakhir ada kategori setiap parameter PM10, PM2,5, SO2, CO, O3, dan juga NO2 dihitung indeksnya lalu dikumpulkan berdasarkan konsentrasi di udara. Adapun untuk kategorinya dari rentang nilai 0 sampai 50 itu dikategorikan sebagai baik. Kita beri warna hijau, itu aman untuk semuanya, semua orang. Lalu ada
51 sampai 100 itu dikategorikan sedang, kita beri warna biru, itu berarti masih aman kecuali untuk yang sensitif. Lalu ketiga ada 101 sampai 200 itu kita kategorikan tidak sehat. Kita beri warna kuning, ini berarti beresiko bagi paru-paru dan juga jantung. Selanjutnya ada 201 sampai 500, ini kita kategorikan sebagai tidak sehat. Untuk warnanya kita beri warna merah dan dapat mengartikan risiko kesehatan yang sangat buruk. Dan terakhir lebih dari 300 ini sangat berbahaya, kita beri warna hitam. Selanjutnya ada total kasus pneumonia. Ini berasal dari data jumlah pasien yang terdiagnosis infeksi saluran pernapasan di fasilitas kesehatan per wilayah dan juga per bulan. Boleh dilanjut? Nah, di sini ada proses pengambilan data. Data dikumpulkan menggunakan metode studi dokumentasi atau data sekunder. Data tidak diambil secara langsung melalui survei lapangan, melainkan diunduh dari portal data terbuka, seperti Satu Data Jakarta atau Open Data Jakarta, dalam format CSV. Data mencakup periode tahun 2023 hingga 2024, yang memuat catatan harian kualitas udara dan rekapitulasi kasus penyakit per wilayah. Next. Nah, di sini ada data. Oke, Bang Dimas silakan. Nah, di sini ada data preparation. Yang pertama data cleaning, pembersih data. Menangani missing value pada file kualitas udara terdapat nilai strip atau kosong pada kolom parameter seperti PM strip 2,5. Nilai ini perlu dihapus atau diisi imputasi dengan rata-rata atau median bulan tersebut. Yang kedua, data transformation, konversi data tipe data. Mengubah kolom tanggal menjadi tipe data time agar bisa diurutkan dan dikelompokkan berdasarkan bulan. Untuk yang ketiga, data aggregation atau agregasi. Data kualitas udara bersifat harian, sedangkan data penyakit pneumonia seringkali bersifat bulanan atau tahunan. Oleh karena itu, data udara harus dirata-rata atau mean per bulan per wilayah agar setara dengan data penyakit. Yang keempat ada merging, penggabungan, menggunakan kedua dataset berdasarkan bulan dan wilayah. Misal, Jakarta Barat, Jakarta Pusat menjadi satu data frame utuh siap analisis. Next. Boleh dilanjutkan dengan Mas Haikal. Baik, pada Python. Berikut adalah logika pada Python. Sorry, tadi. Ya. Oke, di sini ada beberapa program yang nanti akan kita praktekkan. Gimana nih kan? Oke, mungkin saya akan lanjut. Boleh masuk ke PowerPoint-nya dulu. PowerPoint-nya. Balik ke PowerPoint. Ya, boleh dibesarin. PPT-nya kan? Ya, betul. Oke, selanjutnya ada kode Python. Berikut adalah logika Python yang digunakan untuk analisis ini. Kita menggunakan library dari Padas, NumPy, dan juga scikit-learn. Dalam penelitian ini, proses pengolahan data dan pemodelan dilakukan menggunakan Google Colab dengan alasan teknis dan juga lebih praktis. Boleh dilanjut dibuka, kita. Oke, yang pertama ini ada halaman untuk nge-import. Pertama kita import dulu Padasnya sebagai library-nya, library utama. Kita juga ubah inisial dari Padas menjadi PD. Di bawahnya ada import NumPy sebagai membantu juga untuk
pengolahan data, kita ubah inisialnya menjadi NP, dan yang lain juga ada setbone, ada Matplotlib sebagai pembentuk grafik, dan juga ada static model API. Kita ubah juga namanya menjadi SM. Lalu selanjutnya kita melakukan pembacaan data dengan nama variabel df penyakit sama dengan pdread CSV. Ini untuk membaca dari file data penyakit pneumonia. Lalu kita juga memasukkan data dari udaranya dengan nama variabel df udara. Lalu kita baca menggunakan pd.read CSV. Di sini saya juga masukkan nama filenya, yaitu data kualitas udara Jakarta.csv. Lalu ke ubah kolom tanggal dan juga datem ke ekstra tahun. Di sini variabel udara untuk kolom tanggal kita ubah datemnya agar lebih sesuai. Di sini juga variabel udara kolom tahun kita ubah juga di kolom tanggalnya menjadi date years. Lalu selanjutnya ada membersihkan kolom numerik. Di sini kita ubah yang sebelumnya strip menjadi none. Untuk kolomnya pun ada PM2,5, PM10, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan juga karbon nomoksida. Di sini kita melakukan mapping menggunakan for, call, sampai false pollution. Di sini kalau call-nya sudah menyampai di F udara, maka itu akan berhenti. Lalu ada mapping stasiun ke wilayah administrasi. Di sini digunakan agar cocok dengan file dari penyakitnya. Oke, kita masukin juga nama stasiunnya, ubah jadi string, dan di upper. Di sini jika di stasiun atau pusat akan diubah menjadi kota ADM Jakarta Pusat, dan yang lainnya juga seperti itu. Oke, next ke bawah. Selanjutnya ada hitung rata-rata tahunan per wilayah. Di sini kita membuat variabel baru dengan nama dfudara.ag. Di sini untuk udaranya di grouping berdasarkan tahun, wilayah, cost polutan, lalu .minto untuk menghitung rata-ratanya, dan dibuat di set index. Lalu kami melakukan rename pada kolom tahun agar bisa di-merge atau digabungkan. Yang awalnya tahun kita ubah menjadi prioridad data. Di sini juga kita gabungkan. Oke, ini untuk hasilnya. Data siap dianalisis 10 baris. Ini untuk hasilnya tuh. Boleh ke bawah lagi kita. Terus. Oke, penggabungan datanya udah berhasil. Ini untuk tabel yang sudah berhasilnya. Selanjutnya kita lakukan visualisasi menggunakan PLT yang tadi Matplotlib. Di sini kita ukurannya kita setting menjadi 8 dan juga 6. Ini untuk kolom yang dipilihnya kita pilih PM2,5, PM10, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, dan juga total kasus. Baik ke bawah lagi. Itu juga ada fungsi PLT show untuk menampilkan grafik. Boleh ke bawah. Nah, ini untuk gambaran grafiknya. Next lagi ke bawah. Ke bawah lagi. Ini juga untuk tampilan grafiknya. Dan terakhir di bawah. Terus. Oke, ini. Atas. Untuk nilai korelasi, paling bawah. Yang paling bawah. Nah, itu dia. Untuk nilai korelasinya PM2,5 terhitung 0,227. Lalu ada NO2 terhitung negatif 0,60. Untuk persamaan regresinya Y sama dengan 5468,26 ditambah 4,82. PM2,5 ditambah juga negatif 101,24 sebagai NO2. Dan terakhirnya ada evaluasi model. R-square sama dengan 0,37. Artinya ini hanya 36%.
ke 37% berpengaruh. Dan untuk p-value-nya PM 2,5 yaitu 0,9507. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan dari kodenya. Boleh dilanjut? Oke, dari kesimpulan, kualitas udara PM 2,5 NO2 SO2 terbukti memiliki pengaruh nyata terhadap peningkatan kasus ISPA. Namun kontribusinya hanya sebesar 37%. Mengapa hanya 37%? Angka ini masuk akal karena ISPA atau pneumonia adalah penyakit yang bersifat multifaktoral. Polusi udara bukanlah satu-satunya penyebab, melainkan bertindak sebagai faktor pemberat. Sisa pengaruh sebesar 63% kemungkinan besar disebabkan oleh variabel lain yang tidak ada di dalam data set ini. Buruknya, kualitas udara di Jakarta secara statis valid memperparah risiko kejadian ISPA. Namun pengendalian penyakit ini tidak bisa hanya dengan mengurangi polusi, tetapi juga harus dibarengi dengan pengendalian faktor lingkungan dan sosial lainnya. Oke, berikut adalah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih.